Radiologi merupakan salah satu bidang medis yang memiliki peran sangat penting dalam mendeteksi dan menilai kasus aneurisma otak. Melalui teknologi canggih seperti CT scan dan MRI, dokter dapat mengevaluasi kondisi pembuluh darah di kepala secara akurat dan menentukan jenis aneurisma yang dialami oleh pasien, apakah berbentuk vaskular atau fusiform. Dengan alat-alat yang dimiliki, kita dapat menilai langsung pembesaran di kepala dan menentukan jenis aneurisma yang dialami, apakah itu vaskular atau fusiform. Selain itu, kita juga dapat melakukan pengukuran ukuran aneurisma dan menentukan terapi serta perencanaan tindakan yang tepat, ungkap Dr. Hairun Niswata, seorang dokter spesialis radiologi di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Mahar Marjono, Jakarta, dalam sebuah wawancara daring pada Kamis. Dengan menggunakan pencitraan CT scan atau MRI, dokter dapat mengukur ukuran aneurisma dan memastikan diagnosis, serta merencanakan langkah terapi yang sesuai. Kedua teknologi tersebut bekerja dengan cara yang berbeda, di mana CT scan biasanya menggunakan media kontras yang disuntikkan untuk memberikan gambaran pembuluh darah. Sedangkan MRI dapat dilakukan tanpa penggunaan kontras dan tanpa melibatkan radiasi, namun tetap efektif dalam mendeteksi aneurisma. Pemilihan antara CT scan atau MRI bergantung pada kondisi pasien. Untuk pasien yang sudah mengalami pecahnya aneurisma, biasanya CT angiografi menjadi pilihan utama karena mampu memberikan detail yang tinggi dan hasil yang cepat, terutama dalam situasi darurat di IGD. Namun, pasien dengan dugaan aneurisma yang belum pecah, MRI biasanya digunakan sebagai metode screening awal. Jika terdapat riwayat keluarga dengan kelainan genetik yang kuat terkait aneurisma, seperti perdarahan otak yang terjadi pada beberapa anggota keluarga, maka diagnosis lebih mendalam melalui CT angiografi mungkin diperlukan. Namun, untuk pasien yang belum mengalami pecahnya aneurisma, MRI dapat dilakukan sebagai proses screening. Namun dalam kasus kelainan genetik yang kuat, dokter akan lebih memilih untuk melakukan diagnosis menggunakan CT angiografi. Dengan berbagai modalitas yang tersedia, dokter dapat menentukan diagnosis aneurisma otak dengan lebih presisi dan mengambil langkah penanganan yang tepat untuk pasien. Penyakit jantung merupakan penyumbang angka kematian terbesar di Indonesia. Penyakit jantung memiliki beberapa jenis yang seringkali terjadi secara mendadak, tak terkecuali pada tubuh yang sehat. Salah satunya adalah aritmia, suatu kondisi yang membuat pengidapnya mengalami detak jantung tidak teratur, baik lebih cepat maupun lebih lambat. Meskipun tidak berbahaya, namun jika detak jantung sudah mulai terasa tidak biasa, maka bisa berakibat fatal hingga menyebabkan kematian mendadak. Lantas, apakah pasien aritmia boleh berolahraga? Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan aritmia Rumah Sakit Eka Hospital BSD, Dr. Ignatius Jansen, menjelaskan pada prinsipnya pasien dengan aritmia punya anatomi jantung yang normal, sehingga tidak ada olahraga khusus dan pasien boleh beraktivitas seperti biasa. Seperti pasien jantung lainnya, olahraga yang disarankan adalah olahraga kardio, seperti jalan cepat, jogging, sepeda, berenang, dan lain sebagainya. Namun bagaimana bila keluhan aritmia muncul saat berolahraga? Dr. Jansen menyarankan untuk menghentikan olahraga tersebut dan tetap tenang. Pilih tempat yang relatif aman, kemudian periksa secara mandiri kondisi detak jantung. Dr. Jansen menyarankan pasien untuk melakukan pemeriksaan terlebih dulu untuk mengetahui apakah denyut jantungnya terlalu cepat atau tidak. Pengecekan mandiri aritmia jantung bisa dengan menempelkan 3 jari di pergelangan tangan dan hitung
denyut nadi selama 15 detik. Kalikan hasilnya dengan 4 untuk mendapatkan angka denyut nadi istirahat pasien per menit. Jika hasilnya menunjukkan kondisi yang semakin parah, segera pergi ke rumah sakit agar mendapatkan pertolongan pertama. Para dokter ahli di bidang urologi telah berhasil melakukan operasi telerobotik secara langsung dari RSIGNG Muera Bali kepada pasien yang berada di RSCM Jakarta pada Jumat 30 Agustus 2024. Ini merupakan tonggak sejarah yang menandai kemajuan teknologi kesehatan di Indonesia, di mana nantinya operasi telerobotik diharapkan dapat mengatasi berbagai kendala yang ada di bidang bedah. Metode operasi telerobotik ini menggunakan teknologi robotik dan jaringan nirkabel yang memungkinkan dokter bedah untuk melakukan operasi secara jarak jauh dan real time, termasuk untuk kasus-kasus urologi, bedah digestif, dan lainnya. Dengan demikian, teknologi ini dapat mengatasi kendala geografis yang sering dihadapi dalam layanan kesehatan, sehingga diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih merata ke seluruh penjuru Indonesia. Profesor Dr. Ponco Birowo, Ketua Kongres Urological Association of Asia 2024 dan Ketua Tim Telerobotik mengungkapkan bahwa ini merupakan operasi telerobotik pertama yang dilakukan oleh tenaga medis Indonesia kepada pasien di Indonesia. Sebelumnya, sudah dilakukan 2 operasi dengan teknologi robotik di RSCM Kencana, namun ini adalah yang pertama dilakukan secara mandiri. Direktur Utama RSCM Dr. Supriyanto menambahkan bahwa RSCM selalu berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi pasien dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Salah satu bentuk nyata dari komitmen tersebut adalah dengan menghadirkan teknologi terkini seperti operasi telerobotik yang dapat mempercepat proses penyembuhan pasien. Diharapkan teknologi ini dapat segera diaplikasikan untuk meningkatkan tingkat kesehatan di seluruh Indonesia. RSIGNG Muera juga mendukung pengadaan teknologi kesehatan, termasuk operasi telerobotik ini. Direktur Utama RSIGNG Muera, Dr. Iwayan Sudana, mengatakan kebanggaannya menjadi bagian dari operasi telerobotik pertama yang dilakukan secara mandiri di Indonesia. RS ini juga siap untuk menjadi pusat pelayanan kesehatan, khususnya untuk bidang urologi di Indonesia bagian timur. Mereka juga akan terus beradaptasi dengan teknologi terkini untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Menurut Profesor Dr. Haidir Ahmutar, Ketua Kolegium Urologi Indonesia, penyakit urologi perlu mendapat perhatian dan penanganannya harus terus mengikuti perkembangan teknologi. Data Global Sensor Statistik menunjukkan bahwa kanker prostat merupakan kanker kelima yang paling umum terjadi pada pria di Indonesia. Dengan jumlah kasus baru mencapai 13.563 pada tahun 2020, sedangkan untuk kanker ginjal terdapat 2.394 kasus baru dan 1.358 kematian pada tahun 2021. Beliau juga menyatakan bahwa saat ini banyak dokter yang sedang menjalani pelatihan untuk menguasai penggunaan robot sebagai simulasi dalam teknologi telerobotik surgery. Diharapkan dengan adanya teknologi telerobotik ini dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan urologi. Beliau juga berharap agar kedepannya Indonesia dapat mandiri dalam menjalankan bedah telerobotik dan hari ini adalah buktinya.